Misteri Gunung Kawi, tempat pesugihan paling seram di Indonesia. Gunung Kawi merupakan daerah yang sering kita kenal dengan kemistisannya. Area ini terletak di sebelah barat Kepanjen, tepatnya 53 km dari kota Malang. Di sini ada berbagai situs mulai dari pasarian, keraton, kelenteng, serta tempat pemujaan situs-situs lainnya. Di Kawi ini juga terdapat makam tokoh penting, yaitu Kanjeng Kyai Jakaria II, atau juga dikenal sebagai Eyang Jogo, yang tempat ziarahnya terkenal hingga ke mancanegara. Tak hanya itu, ternyata banyak juga orang yang berdatangan untuk ngalap berkah di area pesarian Gunung Kawi ini. Mereka datang untuk meminta pesugihan, berdoa dan berziarah, sehingga hal ini secara tidak langsung membuat daerah tersebut makin ramai. Apalagi dalam waktu-waktu tertentu, Gunung Kawi sudah seperti pasar malam saja. Eyang Jogo dulunya ialah seorang veteran atau pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa agresi Belanda I, ia melarikan diri ke Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Konon, sebelum masa kedatangan Eyang Jogo, masyarakat Kesamben banyak yang menderita kolera. Hewan ternak mereka juga tak luput dari serangan penyakit itu. Uniknya, semenjak Eyang Jogo singgah di Kesamben, warga yang menderita kolera tiba-tiba sembuh. Ternak mereka kembali sehat. Sejak itulah, sosok Eyang Jogo dianggap bisa mendatangkan tuah atau keberuntungan bagi orang lain. Ia sangat dihormati masyarakat setempat. Kabar mengenai Eyang Jogo lekas menyebar ke daerah-daerah lain. Padepokan yang didirikan Eyang Jogo di Kesamben sampai tidak memungkinkan lagi menampung murid yang ingin belajar padanya. Akhirnya, ia memerintahkan seorang muridnya yang bernama R.M. Imam Sujono untuk membuka lahan baru di lereng Gunung Kawi. Sejak pembukaan lahan baru yang difungsikan sebagai padepokan itu, kawasan Gunung Kawi tidak pernah sepi. Setiap hari selalu ada orang yang hilir mudik di sana. Mitos pesugihan Gunung Kawi bermulai dari situ. Ketenaran Gunung Kawi sebagai tempat pesugihan sudah tersebar ke seantero negeri. Terlepas dari benar tidaknya praktek tersebut, sejumlah orang yang datang ke petilasan Eyang Jogo menyampaikan perbedaan yang dialaminya sebelum dan sesudah mereka datang ke Gunung Kawi. Dikutip dari berbagai sumber, pendirian perusahaan rokok Bantul bermula dari kunjungan pemiliknya ke Gunung Kawi. Ide untuk memulai bisnis salah satu rokok terbesar di Indonesia itu diklaim didapatkan setelah konglomerat Oh Hak Leong datang ke petilasan Eyang Jogo. Pendiri Salim Group Liam Soliong juga diceritakan pernah datang ke Gunung Kawi. Sampai sekarang ada beberapa macam peziarah yang datang ke kawasan makam di lereng Gunung Kawi itu. Ada yang datang seorang diri, bersama keluarga, atau malah datang secara rombongan dengan jumlah besar. Tujuan mereka juga berbeda-beda. Ada yang khusus berdoa mengharapkan keberkahan, ada juga yang sekedar wisata. Mereka yang datang khusus untuk berdoa biasanya sudah menjadi langganan atau tidak hanya berkunjung sekali saja ke Gunung Kawi. Masing-masing orang memiliki jadwal rutin ke petilasan Eyang Jogo itu. Golongan ini biasanya terdiri dari orang-orang yang merasa mendapatkan berkah dari ziarah yang dilakukannya, entah berhasil bangkit dari kebangkrutan atau usahanya semakin berkembang. Untuk masuk ke petilasan Eyang Jogo di lereng Gunung Kawi, pengunjung dikenai biaya masuk. Ada beberapa macam tarif yang bisa dipilih para peziarah. Pihak pengelola juga menyediakan paket-paket khusus untuk syukuran yang akan diadakan oleh peziarah. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada peraturan tertulis atau peraturan yang bersifat khusus mengenai hal-hal yang harus dipersembahkan peziarah ketika berkunjung ke Kawi. Tetapi dalam kenyataannya, banyak peziarah yang meyakini persembahan-persembahan itu penting bagi ritual sembahyang mereka. Peziarah yang doanya terkabul setelah melakukan sembahyang di Kawi biasanya menggelar syukuran di sana. Mereka bisa memilih jenis makanan apa yang akan mereka pesan kepada pihak pengelola. Mulai dari ayam besek, tumpeng kambing, bahkan sapi. Satu besek ayam dibanderol harga 85.000. Sementara untuk satu ekor kambing bisa mencapai harga 15 juta rupiah. Selain paket makanan, pihak pengelola yang tidak lain ialah keturunan Eyang Jogo juga menyediakan fasilitas gelaran wayang kulit. Sudah terkenal di kalangan peziarah, apabila hajat atau keinginan mereka terkabul, salah satunya ialah melakukan nazar atau pelunasan janji dengan menggelar pertunjukan wayang kulit. Biaya untuk penyelenggaraan pertunjukan wayang kulit di Gunung Kawi dibanderol harga sekitar 3,5 juta setiap satu kali pentas. Dalam sehari, kadangkala ada beberapa kali pementasan wayang kulit. Pementasan itu akan tetap digelar bahkan ketika tidak ada penonton sekalipun. Di luar perdebatan benar tidaknya praktik pesugihan yang ada di Gunung Kawi, yang jelas kawasan itu menjadi sumber penghidupan bagi warga setempat. Banyak pemuda kampung yang berprofesi sebagai calo ziarah. Mereka menawarkan jasa sebagai pemandu, termasuk menawarkan keperluan ritual seperti mandi bunga, penginapan, dan lain sebagainya. Berikut misteri Gunung Kawi, tempat pesugihan paling seram di Indonesia.
Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe.